Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu kita telah diperlihatkan kalau Bulma dan teman-teman telah sampai ke planet Namek. Sesampainya di sana, mereka melihat kalau pesawat milik Vegeta juga datang ke planet Namek untuk mendapatkan bola Dragon Ball yang berada di tempat tersebut. Bukan hanya Vegeta, di sana juga ada Frieza dan juga komplotannya yang saat ini sedang mengincar bola Dragon Ball yang berada di planet tersebut untuk mendapatkan kehidupan abadi. Saat ini Frieza dan juga komplotannya menyadari kedatangan Vegeta yang berada di planet Namek untuk merebut bola Dragon Ball yang telah ia dapatkan. Frieza pun meminta kepada salah satu anak buahnya yang bernama Kyui untuk menghabisi Vegeta agar dia tidak merebut bola Dragon Ball yang telah ia dapatkan. Sementara itu, di tempat Bulma dan teman-teman mereka ditedangi oleh dua orang anak buah Frieza. Krillin pun meminta kepada Gohan untuk segera menyembunyikan aura Ki-nya. Di saat kedua pasukan Frieza itu mengecek daya tempur milik Gohan dan juga Krillin, mereka pun meremehkan kekuatan dari mereka berdua karena mereka sama sekali tak memiliki daya tempur sama sekali. Secara tiba-tiba salah satu pasukan Frieza tersebut segera menembakkan sebuah tembakan laser ke arah pesawat milik Bulma dan teman-teman dan membuat pesawat tersebut menjadi rusak. Melihat hal tersebut membuat Gohan dan juga Krillin menjadi sangat marah kepada kedua pasukan Frieza itu. Mereka berdua segera meningkatkan aura Ki milik mereka dan segera menyerang kedua anak buah dari pasukan Frieza itu. Dengan sangat mudah Gohan dan juga Krillin mampu mengalahkan mereka berdua. Bulma yang melihat pesawat tersebut telah rusak membuatnya menjadi sangat sedih karena mereka sekarang tidak bisa kembali ke bumi dengan rusaknya pesawat itu. Melihat Bulma yang sedang sedih, Gohan dan juga Krillin meminta kepada Bulma untuk mencari tempat persembunyian yang aman karena takutnya nanti akan ada orang-orang kuat yang datang kemari dan mengincar nyawa mereka. Shin berpindah ke tempat Vegeta yang saat ini didatangi oleh Kyui yang sudah datang ke planet Namek. Terlihat kalau Kyui sedikit menunjukkan kekuatannya kepada Vegeta, tapi itu sama sekali tidak membuat Vegeta takut kepada Kyui. Di saat Kyui mengecek daya tempur milik Vegeta membuatnya meremehkan Vegeta karena memiliki daya tempur yang sangat rendah saat ini. Tapi Vegeta yang mendengar perkataan Kyui hanya tertawa sedikit dan mengatakan kalau sebenarnya dia telah mempelajari sesuatu di bumi, yaitu mengendalikan daya tempur. Setelah itu Vegeta segera meningkatkan aura Ki-nya dan membuat Kyui sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh Vegeta. Melihat kekuatan Vegeta yang telah melampaui dirinya, Kyui akhirnya memutuskan untuk menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Vegeta dan tak memberinya ampun. Kyui pun berharap dengan tembakan laser itu akan membuat Vegeta terbunuh dan mati tak bersisa. Tapi sepertinya tembakan laser milik Kyui sama sekali tidak berefek kepada Vegeta karena Vegeta sama sekali tak menerima luka dari serangan Kyui sebelumnya. Hal itu membuat Kyui menjadi sangat ketakutan dengan kekuatan Vegeta saat ini. Melihat perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara dirinya dan juga Vegeta, Kyui berniat untuk melarikan diri. Tapi Vegeta tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Vegeta segera menghajar Kyui dan tanpa basa-basi menghabisinya dengan sangat mudah.
今ので完全に俺を怒らせて。Setelah Vegeta berhasil mengalahkan Kyui, dia pun segera membuat sebuah rencana untuk mendapatkan bola Dragon Ball yang saat ini sedang berada di tangan Frieza. Vegeta berniat untuk mendapatkan satu buah Dragon Ball dan itu akan ia gunakan sebagai pancingan agar dia bisa mendapatkan 6 buah Dragon Ball yang telah dikumpulkan oleh Frieza dengan cara mengambilnya di saat Frieza dan juga komplotannya lengah. Sementara itu, Frieza dan juga pasukannya kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari bola Dragon Ball yang kelima. Sementara Vegeta, dia segera menjalankan rencananya untuk mendapatkan bola Dragon Ball. Dan saat ini, Gohan dan juga Krillin yang telah menemukan tempat persembunyian yang aman, tiba-tiba mereka merasakan aura Ki dengan kekuatan luar biasa sedang menuju ke arah mereka. Mereka pun segera bersembunyi di gua tersebut agar tidak ketahuan oleh orang-orang kuat tersebut. Dan ternyata kekuatan-kekuatan besar itu adalah dari Frieza dan juga komplotannya yang sedang melakukan perjalanan untuk mendapatkan bola Dragon Ball. Nani? Ne, anta tachi yoku souyuu no wakaru wa ne. Kita. Ichatta. Yokatta. Setelah Frieza dan juga komplotannya melewati Bulma dan juga teman-teman, Krillin dan juga Gohan sangatlah ketakutan. Mereka saat ini menyadari kalau 4 buah Dragon Ball sedang berada di tangan Frieza dan juga komplotannya dan membuat mereka berdua menjadi kebingungan bagaimana cara untuk mendapatkan ke-7 bola Dragon Ball jika 4 bola Dragon Ball itu berada di tangan dari Frieza dan juga komplotannya yang memiliki aura Ki sangat mengerikan. Saat ini Gohan dan juga Krillin berniat untuk menyusul Frieza dan juga pasukannya untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan selanjutnya kepada bangsa Namek, karena saat ini Frieza dan juga komplotannya sedang menuju ke tempat dari pemukiman bangsa Namek. Kita cek dulu kondisi Goku yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Terlihat kakek Muten Roshi sedang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di planet Namek, karena sebelumnya dia telah dihubungi oleh Bulma. Mendengar cerita dari kakek Muten Roshi yang mengatakan kalau di planet Namek ada orang yang lebih kuat dari Vegeta, membuat Goku menjadi berpikir apakah dia bisa mengalahkan orang-orang tersebut. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Kita akan diperlihatkan Yajirobe yang datang ke rumah sakit dengan membawa kacang senzu. Nah, Yajirobe segera memberikan kacang senzu itu kepada Goku. Setelah Goku memakan kacang senzu tersebut, dia pun akhirnya bisa kembali sehat dan segera memakai pakaian tempurnya dan berniat untuk segera menuju ke rumah dari ayahnya Bulma agar bisa mendapatkan pesawat yang ia inginkan untuk menuju ke planet Namek. Singkat cerita, akhirnya Goku telah sampai di rumahnya Bulma. Di sana Goku langsung disambut oleh ayahnya Bulma dan Goku diminta untuk masuk ke dalam pesawat luar angkasa tersebut. Ya, ayahnya Bulma segera menjelaskan semua fitur-fitur yang berada di dalam pesawat luar angkasa itu dan juga memberitahu Goku bagaimana cara menerbangkannya. Setelah Goku mendapatkan pengarahan dari ayahnya Bulma bagaimana cara untuk menerbangkan pesawat tersebut, Goku segera menerbangkan pesawat itu dan segera menuju ke planet Namek. Kita kembali ke tempat Gohan dan juga Krillin yang saat ini secara diam-diam mereka sedang mengamati bagaimana cara Frieza dan juga komplotannya mendapatkan bola Dragon Ball yang berada di planet Namek.
Kita kembali dulu ke tempat Goku yang saat ini sudah mulai melakukan perjalanan untuk menuju ke planet Namek. Dan Goku akan sampai ke planet Namek dalam waktu 6 hari lagi. Di dalam waktu 6 hari itu Goku harus segera berlatih agar bisa menandingi kekuatan dari orang-orang yang telah melampaui kekuatan Vegeta. Goku pun segera berlatih dengan menggunakan gravitasi 20 kali lipat dari pesawat yang telah dibuat oleh ayahnya Bulma. Terlihat kalau Goku harus menyesuaikan gravitasi 20 kali lipat ini dengan cara berjalan. 宇宙ってのは随分クレーンだな。修行しねえと6日間で着くのがいい。確か火曜。Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Akang Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Yajirobe datang ke rumah sakit dan memberikan Goku kacang Senzu. Setelah Goku memakan kacang Senzu, dia pun kembali sehat dan segera menuju ke tempat dari ayahnya Bulma untuk segera menuju ke planet Namek dengan pesawat luar angkasa yang telah dibuat oleh papanya Bulma. Setelah Goku mendapatkan pengarahan dari ayahnya Bulma cara untuk menerbangkan pesawat tersebut, Goku segera mengaktifkan pesawat itu dan segera meluncur menuju ke planet Namek. Sementara itu di planet Namek, kita akan diperlihatkan Frieza dan juga komplotannya yang mendatangi salah satu desa Namek dan berniat untuk merebut bola Dragon Ball yang berada di tempat tersebut. Tetua dari desa itu pun segera keluar untuk menghadap kepada Frieza. Frieza segera menjelaskan tujuannya datang kemari, yaitu dirinya ingin mendapatkan bola Dragon Ball yang berada di tempat ini. Tapi sepertinya orang-orang Namekian tersebut tak mau memberitahu keberadaan Dragon Ball yang berada di desa ini. Frieza pun segera mengancam mereka kalau mereka tak mau memberitahu keberadaan Dragon Ball, maka dirinya akan membunuh mereka semua. Tapi sepertinya orang-orang Namek ini benar-benar keras kepala dan tak mau memberikan bola Dragon Ball kepada Frieza. Akhirnya Frieza pun meminta kepada Zarbon untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Namekian tersebut. Hai. Melihat perbuatan yang sangat keji dari para pasukan Frieza membuat Gohan menjadi sangat kesal kepada Frieza dan juga komplotannya karena mereka telah berbuat hal yang sangat keterlaluan. Tapi Krillin mencoba untuk menenangkan Gohan dan menurunkan aura Ki-nya agar mereka tidak ketahuan oleh Frieza dan juga komplotannya. Di saat Frieza telah memberikan pelajaran kepada orang-orang Namek yang berada di desa itu, tiba-tiba 3 orang pejuang Namek datang ke tempat itu untuk menyelamatkan sang tetua desa tersebut. Setelah kedatangan dari para pejuang Namek itu, Frieza meminta kepada Dodoria untuk mengecek daya tempur milik mereka. Dodoria pun segera mengecek daya tempur dari para pejuang Namekian itu, dan ternyata daya tempur mereka hanya sekitar 1000-an saja, dan membuat para pasukan Frieza menjadi tertawa dengan daya tempur dari para pejuang Namekian ini. Ya, sang tetua dari desa tersebut dia pun akhirnya menyadari kalau para pasukan Frieza ini bisa menemukan bola Dragon Ball dengan menggunakan skuter yang mereka pakai. Dia pun segera membuat rencana untuk menghancurkan skuter-skuter tersebut agar para pasukan Frieza ini tidak bisa menemukan bola Dragon Ball yang selanjutnya. Tak lama para pasukan Frieza ini yang memiliki jumlah cukup banyak, mereka pun segera meluncur untuk segera menghadapi 3 Namekian tersebut. Tapi hal yang sangat mengejutkan terjadi. 3 Namekian ini memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Mereka bertiga mampu menghabisi para pasukan Frieza yang memiliki jumlah cukup banyak.
Zarbon yang melihat kekuatan dari para Namekian itu segera bertanya kepada Dodoria, bagaimana caramu menganalisa kekuatan mereka? Kenapa kekuatan mereka menjadi sangat kuat seperti itu? Dodoria kembali mengecek daya tempur milik para Namekian itu. Secara tiba-tiba skuternya langsung menunjukkan kalau kekuatan dari ketiganya langsung meningkat menjadi 3000. Frieza segera meminta kepada Dodoria untuk turun tangan menghabisi para Namekian itu. Di saat Dodoria akan segera turun tangan menghadapi 3 pejuang Namekian itu, secara tiba-tiba sang tetua langsung menghancurkan skuter milik para pasukan Frieza. Dodoria. Ah. この野郎、こんな気しまった。奴の狙いは Menyadari kalau sang tetua telah menghancurkan semua skuter yang berada di tempat tersebut, Dodoria pun segera meluncur ke arah sang tetua untuk segera menghabisinya. Di saat Dodoria akan segera menghabisi sang tetua, secara tiba-tiba Frieza langsung menghentikan Dodoria dan meminta kepadanya untuk membereskan 3 pejuang Namekian yang sebelumnya. Mau tidak mau, Dodoria pun harus menuruti perintah dari Frieza dan dia pun segera menghampiri 3 pejuang Namekian tersebut. Dengan kekuatannya yang sangat overpower, Dodoria mampu menghabisi ketiga pejuang Namekian itu dengan cukup mudah. Dodoria-san, wakai 3人になさい。まとめて10秒で片付けてや。面白い冗談だ。来い。何？Setelah Dodoria menghabisi 3 pejuang Namekian itu, Frieza segera memberikan satu kesempatan lagi kepada sang tetua untuk memberikannya Dragon Ball dan dia akan membiarkan sang tetua dan juga anak-anaknya hidup. Mendengar itu, akhirnya sang tetua pun terpaksa untuk memberikan bola Dragon Ball yang berada di desa itu kepada Frieza agar kedua anak-anaknya bisa hidup. Namun di saat Frieza dan juga komplotannya telah mendapatkan bola Dragon Ball itu, Frieza meminta kepada sang tetua untuk memberikan informasi tentang keberadaan dari 2 Dragon Ball yang selanjutnya. Karena sang tetua tak mau memberitahukan keberadaan 2 Dragon Ball selanjutnya, akhirnya Frieza pun memerintahkan kepada Dodoria untuk segera menghabisi sang tetua dan juga anak-anaknya. 仲間のことをおっしゃらない。貴様ら！約束が違うぞ。ドラゴン教えていただかないと。言ったはずだ。逃げるんだ。その誇りを見せてくれる。いろろ。カロゴ。Di saat Dodoria akan menghabisi anak terakhir dari sang tetua yang masih hidup, secara tiba-tiba Gohan yang tak bisa menahan emosinya langsung menyerang Dodoria dan takkan membiarkan Dodoria menghabisi anak Namekian tersebut.
Nanda teme wa. Melihat Gohan yang telah menghajarnya membuat Dodoria menjadi sangat emosi dan tak peduli siapakah Gohan sebenarnya. Di saat Dodoria akan menyerang Gohan, secara tiba-tiba Krillin kembali menyerang Dodoria dan meminta kepada Gohan untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Krillin segera membawa bocah Namekian tersebut dan segera melarikan diri dari tempat itu dan disusul oleh Gohan. Nanda teme. Melihat Gohan dan juga yang lainnya melarikan diri dari tempat ini, Frieza meminta kepada Dodoria untuk segera mengejar mereka. Dodoria yang masih sangat emosi, dia pun langsung meluncur dan segera mengejar Gohan, Krillin dan juga bocah Namekian tersebut. Dan akhirnya terjadilah kucing-kucingan di antara mereka. Kita cek kondisi dari Frieza dan juga Zarbon yang masih menunggu Dodoria menangkap Gohan, Krillin dan juga bocah Namekian tersebut. Frieza yang gabut, dia pun segera menghajurkan salah satu pegunungan yang berada di planet Namek dan membuatnya menjadi sedikit senang. Kita kembali dulu ke kejar-kejaran di antara Dodoria, Gohan, Krillin dan juga bocah Namekian itu. Dodoria segera menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Gohan, Krillin dan juga bocah Namekian itu untuk membuat mereka terjatuh. Tapi sepertinya Gohan, Krillin dan juga bocah Namekian itu mampu menghindari tembakan laser dari Dodoria. Tapi lama-kelamaan akhirnya Krillin terkena tembakan laser itu yang membuat bocah Namekian tersebut terjatuh. Tapi beruntungnya karena ada Gohan yang berhasil menyelamatkannya. Tapi sayangnya Krillin tertangkap oleh Dodoria. Krillin yang menyadari kalau dengan mereka melarikan diri seperti ini akan membuat mereka menjadi tamat. Krillin pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana agar mereka benar-benar bisa sembunyi dan melarikan diri dari kejaran Dodoria. Akhirnya Krillin segera menggunakan jurus Taioken Silowman milik Den Shinhan dan membuat mata dari Dodoria benar-benar buta sementara. Di saat itu Gohan, Krillin dan juga bocah Namekian itu segera memanfaatkan hal tersebut untuk segera mencari tempat persembunyian yang aman agar tidak ketahuan oleh Dodoria. Gohan, 今から俺の方を見るな。これでも食らえ。やった。あいつら
Setelah efek dari jurus Taioken milik Krillin benar-benar hilang, membuat Dodoria menjadi sangat kesal karena saat ini dia telah kehilangan jejak dari Gohan, Krillin, dan juga bocah Namekian tersebut. Ditambah lagi Dodoria yang tidak bisa merasakan pancaran ki, dia tidak bisa menemukan keberadaan dari Gohan, Krillin, dan juga bocah Namekian itu saat ini. Akhirnya Dodoria pun memutuskan untuk segera mencari keberadaan dari mereka bertiga. Melihat Dodoria yang kebingungan mencari keberadaan mereka saat ini, membuat Gohan, Krillin, dan juga bocah Namekian itu menjadi sedikit lega karena sepertinya rencana mereka telah berhasil membuat Dodoria menjadi kehilangan jejak dari mereka bertiga. Apakah dengan kondisi dari Dodoria saat ini dia akan mampu untuk mencari keberadaan dari Gohan, Krillin, dan juga bocah Namekian itu? Atau apakah Gohan dan teman-teman akan berhasil lolos dari kejaran Dodoria? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.